Halo, perkenalkan saya Marcel Ginting dengan NIM 241751029. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Kota Sibolga selama periode tahun 2023 sampai 2025 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dan Publik. Sebelum membahas hasil analisis, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan rasio kemandirian daerah. Nah, rasio kemandirian daerah ini adalah alat ukur keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan menggunakan PAD atau pendapatan asli daerah tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Nah, adapun rumus dari rasio kemandirian ini sendiri adalah realisasi pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, melalui rasio ini dapat kita ketahui seberapa besar sih kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dan daerah yang kami analisis adalah Kota Sibolga, yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara. Kota Sibolga ini juga dikenal sebagai kota terkecil di Indonesia berdasarkan luas wilayahnya. Dan itu, Kota Sibolga ini memiliki potensi di sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata yang cukup besar, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kemampuan keuangannya. Sekarang kita melihat kondisi pada tahun 2023 berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Sibolga. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan asli daerah Kota Sibolga itu sebesar 80,16 miliar rupiah, sedangkan untuk realisasi pendapatan daerahnya sebesar 572,64 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diperoleh rasio kemandiriannya sebesar 13,99%. Angka tersebut menunjukkan kalau kemampuan pemerintah Kota Sibolga dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan melalui PAD itu masih relatif rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari sumber pendapatan di luar PAD. Selanjutnya pada tahun 2024 realisasi PAD meningkat menjadi 92,82 miliar rupiah dengan realisasi pendapatan daerahnya sebesar 645,71 miliar rupiah. Berdasarkan angka tersebut, kita dapat memperoleh rasio kemandirian sebesar 14,37% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, rasio kemandirian pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kalau perbaikan dalam kemampuan keuangan daerah itu ada meskipun tingkat ketergantungan terhadap sumber pendapatan di luar daerah itu masih cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2025, realisasi pendapatan asli daerah kembali meningkat menjadi 102,05 miliar rupiah, sedangkan realisasi pendapatan daerah sebesar 553,67 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita dapat memperoleh rasio kemandirian sebesar 18,43%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023, rasio kemandirian pada tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kalau kemampuan keuangan Kota Sibolga dalam membiayai kebutuhan daerahnya melalui pendapatan asli daerah itu semakin membaik. Secara keseluruhan, perkembangan rasio kemandirian Kota Sibolga selama tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum terlalu besar, sehingga pemerintah daerah masih memerlukan dukungan dari sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan kalau tingkat kemandirian keuangan Kota Sibolga itu mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sibolga perlu terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif. Selain itu, potensi ekonomi Kota Sibolga sebagai kota pelabuhan dan daerah yang dikenal dengan sektor perikanan serta hasil lautnya perlu terus dikembangkan. Potensi wisata seperti Pulau Poncan dan kawasan Pantai Pandan juga dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, diharapkan tingkat kemandirian keuangan Kota Sibolga akan semakin baik pada masa yang akan datang. Demikian pemaparan mengenai analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kota Sibolga tahun 2023 sampai tahun 2025 yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya.